Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman, NIM 22190113. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul The Basic Information Processing Model of Teaching. Model pengajaran pengolahan informasi dasar. Pemikiran konseptual mungkin diprogram ke dalam diri kita selama masa prestasi. Saat lahir kita segera mulai belajar bahasa dengan mencari tahu konsep-konsep yang mengatur percakapan di sekitar kita dan menggabungkannya. Para peneliti mempelajari lingkungan dan memilahnya. Para peneliti mengklasifikasi vegetasi, objek, dan gerak tubuh saat mencoba untuk mendapatkan kontrol konseptual dalam lingkungan. Dan selama berabad-abad sebenarnya para sarjana telah mencoba mencari cara untuk meningkatkan apa yang disediakan oleh orang dewasa. Dengan demikian, model pengelolaan informasi, mengajar dan belajar memilih sejarah panjang advokasi dan pemikiran filosofi. Model induktif dan model proses informasi terkait dan menjadi metode sentral dan program kampus. Karakter khusus dan dari model pemroses informasi adalah bahwa dengan caranya masing-masing semuanya menekankan pencarian dan pengoperasikan informasi. Pengembangan dan penggunaan kumpulan data sangat penting di sebagian besar model ini. Informasi dari inquiry tertentu di antara ke dalam set siswa dalam mengumpulkan informasi atau data disajikan kepada mereka. Selanjutnya, belajar edukatif. Yang pertama, ide perorganisasian. Membangun kategori yang menyimpan informasi dan memungkinkan kita memanipulasinya, mungkin merupakan komponen dasar dari apa yang kita anggap sebagai kecerdasan. Selanjutnya, skenario. Siamus yang berusia 8 tahun tampaknya sedang bermain di dapur. Di depan ada sejumlah piring. Yang satu adalah kentang potong menjadi 4 bagian, yang lain berisi apel dipotong serupa. Siamus tentu saja mengkalkulasikan buah dan sayuran dalam kaitannya dengan apakah mereka dapat berinteraksi dengan logam untuk menghasilkan arus listrik. Mario menanam umbi di hari pertama sekolah. Dalam penyelidikan yang sejalan dengan pendidikan Lisa Mueller dengan siswa kelas 1. DNA Squente juga memberi siswa kelas 1 pada hari pertama sekolah umbil tulip untuk diklasifikasikan. Para siswa membentuk kelompok menurut ukuran. Selanjutnya, manusia mengatur informasi sepanjang waktu, membandingkan dan mengonstruksikan objek, peristiwa, emosi semuanya. Untuk memanfaatkan kecenderungan alami ini, para peneliti mengatur lingkungan belajar dan memberi tugas kepada siswa untuk meningkatkan keefektifan mereka dalam membentuk dan menggunakan konsep. Salah satunya adalah memfokuskan penyelidikan, membantu siswa berkonsentrasi pada domain bidang inquiry yang dapat mereka kuasai. Kedua adalah dorongan untuk kontrol konseptual, membantu siswa mengembangkan penguasaan konseptual domain dalam kasus alfabet. Pedoman ketiga adalah mengubah pemahaman konseptual menjadi keterampilan. Ketika siswa belajar membangun dan memperluas kategori konsep, mereka mengambil tanggung jawab yang meningkat untuk proses tersebut. Misalnya, mereka belajar membangun kumpulan data relevan dengan domain yang sedang dipelajarinya. Siswa taman kanak-kanak kelas 1 kami menggunakan bagan kata mereka untuk mengembangkan kumpulan data. Model induktif mengarahkan siswa untuk mengumpulkan informasi dan memeriksanya dengan cermat, mengatur informasi menjadi konsep. Pertumbuhan intelektual, sosial, dan pribadi. Belajar bertanya secara induktif meningkatkan kemampuan bawahnya untuk mengkategorikan. Claver Fiore tahun 2006. Siswa membangun pengetahuan dan guru memfasilitasi.
Aristoteles benar manusia dapat belajar melalui inquiry yang disiplin ketika kurikulum dan instruksi memanfaatkan kemampuan bawah untuk mempelajari lingkungan. Siswa belajar mengumpulkan data ketika mempelajari suatu topik yang memecahkan suatu masalah. Perbedaan antara inquiry induktif di kelas dasar dan sekolah menengah dan seterusnya pada kompetensi materi yang dipelajari dan kematangan siswa daripada prosesnya. Meminta kelas 1 untuk mengaplikasikan negara tidak layak, mengaplikasikan tumbuh-tumbuhan di lingkungan mereka berada dalam kapasitas mereka. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya web dan cetak melalui induktif inquiry. Semua orang setuju bahwa teknologi informasi dan komunikasi menyediakan akses informasi yang belum pernah dimiliki oleh guru dan siswa. Web mewakili evolusi perpustakaan yang meningkatkan peluang belajar mandiri hingga tingkat yang luar biasa. Model pelajaran dan pembelajaran edukatif adalah kunci utama untuk memanfaatkan jalan luar biasa untuk belajar untuk yang dimungkinkan melalui elektronik perpustakaan. Model yang digunakan siswa tetap harus membangun dan menguji. Fase ketiga, periksa data. Setelah kumpulan data disusun dan disebutkan, kami siap meminta anak-anak memeriksa item dalam kumpulan tersebut dengan sangat hati-hati dengan kaya menggoda atributnya. Pemeriksaan set harus menyeluruh, jika tidak pertanyaan akan dangkal. Fase keempat, membentuk konsep dengan memvokasikannya seperti yang telah kami katakan sebelumnya dan akan sering diulangi di sepanjang buku ini. Klasifikasi adalah aktivitas hampir seolah-olah dibangun ke dalam otak kita. Model pengajaran edukatif menyiapkan lingkungan belajar yang memfasilitasi dan mendisiplinkan kecenderungan alami. Ini menjadikan proses formal dan sadar. Klasifikasi awal. Agar fase klasifikasi menjadi paling produktif, kami biasanya mengklasifikasikan data berapa kali. Selanjutnya, berbagai kategori. Umumnya kami meminta individu dan kelompok kecil untuk membagikan kategori mereka pada saat ini. Klasifikasi lebih lanjut menggali dan lagi siswa untuk mengklasifikasikan ulang, memperbaiki dan mencurahkan kategoris. Mungkin siswa sekolah dasar kami untuk memperhatikan suatu saat mereka memeriksa kembali datanya. Mungkin meminta siswa kelas atas untuk menggunakan variabel selain lokasi untuk memperluas kapasitas mereka. Fase kelima, menentukan hubungan dan menyelidiki hipotesis kausal. Dalam fase investasi ini, siswa membangun hipotesis dari data, membentuk generalisasi atau penerapan penggunaan keterampilan. Fase ke-6, konsolidasi dan transfer. Konsep dan keterampilan yang dihasilkan oleh proses induktif harus tersedia dan pemikiran siswa untuk digunakan. Mereka perlu dikondisikan dan diterapkan agar ini terjadi. Pemikiran harus tepat dan jelas. Tahap model induktif. Fase utama, identifikasi domain. Untuk memulai instruksi yang diberikan, kami mengarahkan siswa menuju informasi yang terkait secara konseptual. Ketika berpikir tentang memilih konten dan mengatur instruksi, kita mencoba memilih domain yang jika dipelajari secara mendalam dan memberi siswa kontrol konseptual yang lebih besar atas dunia atau keterampilan diperlukan untuk mengekspresikan. Misalnya, masing-masing memahami bagaimana perubahan teknologi komunikasi yang mempengaruhi jenis pekerjaan yang kita lakukan atau mengembangkan kemampuan menulis prosa yang tertata dengan baik. Selanjutnya, tahap kedua, mengumpulkan dan menghitung data. Mengumpul data, melanjutkan inquiry, kami mengarahkan siswa menuju informasi yang membentuk domain atau berada di dalam domain atau wilayah tertentu. Dalam model pengajaran induktif, kami menyebut informasi yang disajikan atau kumpulan data yang dikumpulkan. Kumpulan data ini adalah kumpulan informasi. Informasi ini datang dalam berbagai bentuk, objek, sastra, dan prosa dalam bentuk-bentuknya, hasil eksperimen, persepsi, dan kombinasi berbagai bentuk. Semua dapat dirakit menjadi kumpulan data.
Saat pelajar dan data berinteraksi, hasil yang diharapkan dan tidak diharapkan terkait, kita dilahirkan dengan dorongan dan kapasitas untuk memperoleh hal-hal yang kita anggap dan kita menemukan hubungan di antara segala macam hal. Selanjutnya nilai utama, kami dapat mengarahkan siswa ke domain struktur fonetik dan memberi mereka satu set yang berisi subdomain dari berbunyi yang diwakili oleh huruf C. Tujuannya adalah agar mereka memahami aturan, mengatur bunyi dan menggunakan aturan tersebut dan membaca dan mengejar, mempelajari pembelajaran siswa, produksi, diagnosis dan langkah selanjutnya. Yaitu siswa utama. Saat siswa sekolah dasar, kami mengklasikan kata-kata mereka, kami mencatat perbedaan yaitu berbuat atribut yang mereka fokuskan. Selanjutnya siswa sekolah dasar atas, kami berperilaku serupa dengan siswa sekolah dasar atas, kami mencatat atribut yang mereka perhatikan saat mereka mengevaluasikan suku. Siswa sekolah menengah, Anda mungkin sekarang dapat memprediksi apa yang akan kita cari pada siswa sekolah menengah kita. Saat mereka mengkategorikan negara, kita akan mencatat variabel yang menjadi perhatian mereka, tim nilai, dan seberapa baik mereka dapat menangani kategori berdasarkan beberapa variabel. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.